Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para asatid, para habaib, para orang tua, para tokoh masyarakat, bil khusus guru kita, sesepuh kita, tokoh kita, al-mukarram wal muhtaram Abah Hentoh dan rombongan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Istiqlaliyah, Bapak Bupati, Bapak Maisal Rashid, dan juga Pak Camat, Pak Lurah tentunya, dan seluruh aparatur pemerintah. Hadirin dan hadirat jamaah maulid yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saya belum naik, Abah sudah sampai. Jadi saya gak akan banyak ngomong, dikit doang, dikit aja. Nanti beliau yang luas supaya kenyang ngajinya. Kalau saya buat nabu gendang doang di depan. Saya tidak akan membahas lagi kenapa kita memperingati Maulid Nabi, kenapa mesti memperingati Maulid Nabi. Karena saya yakin dan percaya kita yang ada di sini semua sudah mentasbihkan diri kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan iman kita diterima dan diakui kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya, dan mudah-mudahan kita akan termasuk orang yang akan mendapatkan keberuntungan bersama baginda Rasul. Tapi amin doang kagak cukup, harus diikuti dengan upaya dan usaha. Karena Allah dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 2 telah berfirman pada ayat itu, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja untuk masuk ke dalam sorga hanya dengan menyatakan amanna, bahwa kami beriman, wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Kalau kita sekarang ngaku sebagai orang-orang yang beriman, kata Allah, sungguh telah kami uji orang-orang yang ada sebelum mereka. Sebelum kalian ini, sebelum kita ini, Allah sudah uji umat-umat terdahulu. Lewat ujian itu, fala ya'lamannallahu, maka sungguh pasti Allah akan tahu. Kalau versi Jalalain pakai ilma zahurin, secara nyata, secara faktual, sehingga orangnya tidak bisa membantah lagi. Lewat ujian itu Allah akan tahu, artinya kita juga akan sadar siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang dusta dalam imannya. Ini mudah-mudahan kita ini termasuk yang benar-benar teruji dan lulus dalam ujian iman kita. Kata ulama ada 3 ujian iman bagi kita. Yang pertama al-ma'murat,
apa? Bentar. Yaitu segala bentuk perintah-perintah agama dan anjuran-anjuran agama, al-wajibat wal mandubat, lewat perkara-perkara dihukumkan wajib dan perkara-perkara dihukumkan sunnah, sejauh mana kita punya komitmen untuk menjalankan perintah itu. Yang kedua, bil manhiyat, kita diuji iman kita lewat berbagai macam bentuk larangan dalam agama, al-muharramat wal makruhat, yang di dalamnya ada larangan yang bersifat haram dan ada yang bersifat makruh. Lalu ujian yang ketiga, bil baliyat, dengan berbagai macam bala yang ditimpakan dalam kehidupan kita, diuji oleh Allah dengan persoalan-persoalan kehidupan dunia, dan mereka itu nanti akan dilihat oleh Allah lewat ujian itu, mana yang mampu bersyukur dan mana yang bisa sabar dan mana yang gagal. Nih ada di sini biasanya kepengennya nih kalau urusan hidup ini pengennya senang aja ya, bener. Kok ada yang pengen susah, semuanya pengen urusan kaya miskin kayaknya semuanya ada di sini pengennya kaya. Padahal sebenarnya kaya miskin itu sama-sama ujian. Yang diuji itu bukan cuma orang susah dengan kesusahan, dengan kemiskinan, dengan penyakit, bukan. Ujian iman bagi kita bentuknya macam-macam, tergantung orangnya. Kan ada kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kalimat wa nabluukum, kami timpakan kamu, bil khair bisyarri wal khair, dengan perkara yang buruk. Perkara buruk itu bil amrad, ditimpakan penyakit, wal faqr, kepakiran, miskin, susah, melarat gitu, saudaranya diuji. Juga diuji dengan al khair, kebaikan, as-sihah wal ghina, hidup berkecukupan, mungkin juga berkelimpahan, bukan sekedar cukup, lebih dari cukup, dikasih sehat. Itu kata Allah kami berikan kepada manusia, itu bentuknya adalah fitnah, ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa syukur ketika mendapatkan yang baik, dan siapa yang bisa sabar ketika mendapatkan yang tidak menyenangkan. Sama-sama ujian sebenarnya. Nih Pak Wali diuji dia, sekabupaten Tangerang segini gedenya yang mimpin satu orang mengenteng itu urusan. Pak, kagak gampang itu urusan, pusingnya banyakan dia, mente mah mati tuh Pak. Ini begini mati itu rasal palanya nempel bantal ngorok gini. Oh Pak Maisal mah susah tidur, nggak gampang. Ini yang begini dikasih makan apaan juga habis urusan ini. Betul. Yang kaya mah belum tentu bisa enak makan. Iya. Makanya kalau kita baca riwayat Nabi itu sempat menghadirkan doanya, Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura. Itu relevan betul menjadi prinsip hidup kita dan pegangan kita. Bagaimana kita bisa syukur ketika mendapat nikmat dan bisa sabar dalam menghadapi kesusahan. Karena ini dinamika hidup, dan hidup itu dinamis. Gak selamanya ada di bawah, gak selamanya juga di atas. Dia bagaikan roda pedati, kadang di atas, kadang di bawah. Cuman gara-gara kalau lagi di bawah, romannya kagak muter tuh roda. Gitu. Ya. Muter sih, cuman kalau susah rasanya kayak kagak berasa.
Itu gak ada berasa perubahan, berasanya susah. Padahal mah kalau dia nikmati, justru kadang-kadang lewat susah itu ada kenikmatan. Bener. Coba dah, orang kalau lapar dikasih makan apa juga enak ya makan. Betul. Orang kaya yang kaya terus dikasih makan banyakkan nolaknya. Karena udah susah dapat. Hidup itu, kenikmatan itu ada dalam keterbatasan, bukan dalam kelimpahan. Nih, banyak santri kayak gini. Yang biasa tidur di kobong tuh, yang makan nggak pakai kastrol, itu, yang ikannya nggak pakai digoreng, dia taruh di atas nasi, itu kerak-keraknya habis dia makan. Betul. Karena saking lagi kagak ada. Begitu entah udah jadi kiai mah berkatnya udah numpuk di rumah, udah kagak enak makan. Bener. Saya dulu di kampung saya, orang makan anggur itu nunggu mau mati. Bener. Enggak sembarang orang bisa makan anggur. Kalau ente ngaku orang Betawi, tahu adatnya orang Betawi. Orang Betawi itu namanya makan daging ayam. Itu cuma dua kemungkinannya. Satu, ayamnya sakit, atau yang punya ayam sakit. Kalau ayamnya sehat, yang punya ayam sehat, nggak bakal dipotong mau bapak kita, dijual ke kota. Betul. Makanya dulu makan ayam itu, masya Allah, sepuas-puasnya kita makan ayam pak kakak itu nunggu sunat. Ada yang sampai berani sunat gara-gara ngeliat temennya disunatin makan pak kakak ayam, akhirnya pulang pengen disunatin, bukan berani sunat, pengen makan pak kakak itu. Bener. Dulu orang Betawi saya ingat tuh, kalau makan anggur nunggu mau mati. Nah, sudah apa aja udah nggak masuk, akhirnya dibeliin anggur menolong, diglodok belinya mah, anggur kaleng, disuapin, masuk tuh satu. Asal udah dibeli anggur, itu saudara udah kumpul tuh semua, udah nggak ada yang jauh. Biasanya seminggu mati tuh biasanya tuh. Itu saking luar biasanya, karena susahnya. Tapi sekarang ini, masya Allah, orang mati aja tahlilan ada anggur. Saya nih bulan mulu begini kadang-kadang bawa buket dari panitia, itu anggur nggak pernah lolos itu. Sampai amanah saya anggur sekarang udah kagak dimakan. Waktu anak saya masih kecil mandi buat main gundu mau bocah. Maksud saya begini, kita nih hidup nggak usah sok-sok amat, biasa aja gitu. Biasa aja menyikapi hidup. Lagi susah ya terima aja gitu, santai aja, santai. Jangan heboh banget rumahnya kalau susah pakai masang status segala. Kamu pikir yang susah dia doang, yang batin juga sama susahnya. Betul. Ibu-ibu di subuh-subuh udah masang status, ngeluh. Orang beriman itu jiwanya stabil, biasa saja. Ketika sulit ya nggak stres, susah biasa, karena dia sadar ad-dunya darul bala. Kata ulama itu dikutipkan dalam tafsir Wahbah Zuhaili, beliau kutipkan tuh kalam ulama, ad-dunya darul bala, dunia ini tempatnya susah, emang tempatnya bala. Asal ente tahu, yang susah tuh bukan cuma orang susah, orang kaya juga ngalamin susah, cuman susahnya beda-beda, itu doang. Kalau ente mah susahnya besok lebaran pakai apa, besok beli apa. Kalau dia mah susahnya besok mau kemana gitu. Kalau orang susah bahasanya besok makan apa, kalau orang kaya susah mau makan di mana. Kan bahasanya memang itu, urusannya nggak jauh dari Gegares. Orang susah tuh bininya kalau malam nanya, bang besok makan apa kita, karena kagak ada makanan gitu. Kalau orang kaya bisik-bisiknya nih malam nih ngomongnya, bang besok makan di mana. Itu bininya orang kaya tuh beda. Yang selalu bilang makan apa, yang orang kaya bilang besok makan. Bininya pejabat lain lagi ngomongnya, bang besok makan siapa.
Iya, orang hidup semua urusannya kagak jauh urusan situ sih bikin repot mah. Mengapa nih ngaji begini yang paling repot paling besar biayanya? Mau biaya apa coba dah? Ya biaya gegaresnya itu. Biaya ustadz mah ya seberapa sih? Gegares orang sebanyak ini kalau dikasih makan semua, masya Allah, enteng ini urusan. Betul. Itu jalanan pada macet, urusan apa coba? Kan orang gegares. Hanya pada main duluan pengen dapat banyakan, itu kan? Ada yang ngikut sana, sikut sini, tojoknya atas kucing di bawah supaya dia dapat banyakan, begitu. Ada yang ngebong pacul, pacul apanya kebun aja pacul, yang oren, aja ngebong orang aja pacul aja. Tapi kebun mau dipacul, kagak ada lagi kebun sampai laut di pagar. Ntar tahun depan nih langit di kapling. Begitu. Ini kalau bahasa ilmiahnya namanya kita sudah terjebak pada polarisasi kehidupan dunia. Bukan lagi fokus kepada tugas hidup kita di dunia, kita lebih fokus mikirin kebutuhan hidup kita di dunia, lupa dengan tujuan hidup kita. Itu persoalannya. Kan beda Pak Bu yang namanya maqasidul hayat dengan wasailul hayat. Kalau maqasidul hayat itu tujuan kenapa kita dihidupkan oleh Allah. Yang terjawab dalam Al-Quran itu dua ayat sajalah saya angkat. Yang pertama adalah wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah hidupkan kita agar kita memainkan peran kita sebagai khalifah Allah. Nanti standar ukurannya siapa yang paling baik menjalankan peran khalifahnya? Kata Nabi khairun nas anfa'uhum linnas, orang yang hidupnya paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Terus ayat yang kedua yang paling populer, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan Allah tujuannya untuk beribadah. Itu tujuan hidup, cuman kita lupa dengan tujuan itu. Yang kita fokus hanya kepada wasailul hayat, sarana hidup, sehingga otaknya semuanya kumpul di situ, hati pikirannya cuma di situ. Lakinya mikirin itu, bininya mikirin itu, anaknya juga mikirin itu. Urusan ibadah kagak dipikirin gitu. Bangsa kacang sembahyang bakal dipikirin, gue garis mah di otak. Gue garis baik. Nganti kan gue garis. Karena tadi bilangnya orang Betawi, jadi saya pegang bahasa saya. Ini asli. Saya udah tua ini ceramah, jadi ya buat lama-lama. Saya mau duduk bukan bangku saya ini, bangku Al-Mukarram. Saya berdiri jadinya ini. Benar enggak lama insya Allah. Nah, maulid ini kita mau kembali memahami tentang bukan lagi sekedar kita bicara wasailul hayat, tapi menegaskan kita sejauh mana kita sudah menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai manusia yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan sekedar manusia yang sama dengan umat yang lain, kita ini mendapatkan status sebagai khaira ummah yang dideklar oleh Allah lewat ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini umat terbaik yang pernah Allah turunkan di antara manusia. Nih yang ada di sini nih umat Nabi Muhammad, ini orang-orang terang. Ngiri itu para umat yang lain. Bahkan dalam kitab Nuzhatul Majalis saya baca di sana, walaupun kitab ini masyhur dan mauhum, tapi sebagai bentuk ya targhib dan tarhib bolehlah. Ada riwayat disebutkan di sana Nabi Musa saja ketika mengetahui umat Nabi Muhammad ini umat terbaik, minta kepada Allah umat itu menjadi umatnya.
Tapi kata Allah tidak, itu umatnya Nabi akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Musa nggak putus asa, dia minta lagi sama Allah, ya Allah kalau gitu jadikan aku umatnya Nabi Muhammad. Bapak pahami sampai di situ? Ngerti? Sekelas Nabi Musa pengen jadi umat Nabi Muhammad, yang kayak begini ujuk-ujuk jadi umat Nabi Muhammad, bukan keren. Gitu maksud saya. Sadari diri kita ini orang hebat lah sebenarnya, Pak. Kita ini top ini, kita ini. Nabi Musa segitunya nabi, dan nabi yang paling populer dari 25 nabi, yang paling ente hafal kan pasti Nabi Musa itu. Betul. Sebegitunya Nabi Musa mampu meruntuhkan Fir'aun, mampu menyelamatkan Bani Israel di penjajahan ratusan tahun menjadi bangsa yang merdeka. Begitu fenomenalnya Nabi Musa masuk dalam jajaran ulul azmi. Sebegitu hebatnya Nabi Musa masih kepengen untuk jadi umatnya Nabi Muhammad. Artinya kita ini jadi umat Nabi Muhammad, keren nggak? Kita ini keren Pak, sadar Pak, ente orang keren bro. Sadar kita ini orang-orang keren, orang-orang dicemburui oleh umat-umat terdahulu. Cuman di situ ketika ayat khair ummatin itu nggak berhenti di situ, ayatnya ada lanjutannya. Kalau berhenti di situ habis jadi garas tuh. Nah, masalahnya ada misi yang ditempelin ke kita, apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menjalankan misi kenabian. Misi yang dulu dijalankan oleh orang yang dapat mandat khusus dari Allah itu Nabi dan Rasul. Hari ini kita ini umat Nabi Muhammad langsung dapat mandat lewat risalah Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran itu berlaku, kita mesti menjalankan tugas itu semua, yaitu tugas berdakwah, menghidupkan ajaran agama, mengajak orang berbuat baik, dan sama-sama mencegah kemunkaran untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Hello orang keren, top nih, yang begini-gini mati kagak masuk orang tapi top. Di dunia mungkin mastur, tapi di langit malaikat akrab sama ente semua. Besok begitu mati jenazah ruh enteng lewatin tujuh langit itu, kata malaikat siapa? Si Fulan. Oh welcome, go straight on, suruh terus. Oh siapa ini? Oh si Fulan. Oh iya, nah ada catatannya gitu. Top, udah dikenal, masyhur. Yang sering malam-malam makan tasbih begini, malaikat senang melihat ibu. Ini umat Nabi Muhammad. Ibu doa, malaikat ikut ngaminin di belakang. Gak usah amin udah, kan ibunya doa, yang amin malaikat itu yang amin. Saya mau kembali tadi, balik dulu kepada ujiannya. Sebagai orang beriman gak ujuk-ujuk ngakunya lantang bener umat Islam Nabi Muhammad. Mana ke surga lewat mana? Lewat mana saya katanya, tapi dia lewat mana? Dah sembahyang enggak, ngaji sedekah nanti pengen masuk lewat mana? Yang penting Islam Ustaz. Gak suka begitu ketemu jawaban larang loh. Yang penting kan Islam. Saya bilang gigil lu betato. Yang udah sholat tiap hari ditambah qiyamul lail, yang sudah puasa Ramadan ditambah siamun nahar, yang udah berkecimpung sehari-hari pikirnya pikir agama, kerja agama, masih menangisi dirinya, malu dan takut kepada Allah. Romannya dia kebangetan yakin pede pas mau ke surga aja, udah kayak surga bunga wajah bapak moyangnya enteng meneromannya, mau lewat pintu mana?
Itu maksud saya, jangan kebangetan diberatin semuanya kepada wasailul hayat. Pikiran kita jangan dihabisin hanya untuk urusan-urusan sarana hidup, tapi fokuslah mulai saat ini tentang tugas dan fungsi hidup kita. Singkat saja, dua aja udah garis besar, nggak usah banyak-banyak. Yang pertama, kalau pengen kita selamat, kepada Allah kita taat, kepada manusia hidup kita bermanfaat. Dasarnya adalah iman. Maka masuklah kita pada kelompok al-muttaqin, insya Allah. Nih mungkin ada yang belum tahu, di TikTok saya itu ada kalimat yang buat saya sakral, kalimat itu. Akunnya Ruhama Channel. Ruhama Channel. Ini begini nih. Terpulang sang status. Gitu. Saya bilang, tidak semua orang berkesempatan menjadi orang kaya, tapi semua orang berkesempatan menjadi orang bahagia. Tidak semua orang berkesempatan untuk berkuasa, tapi semua orang berkesempatan menjadi orang mulia. Karena bahagia tidak diletakkan oleh Allah di atas harta, mulia tidak diletakkan di atas tahta, tapi bahagia dan mulia diletakkan oleh Allah di atas iman dan takwa. Paham tuh? Jadi ibu kalau saya tanya, ibu pengen kaya apa pengen bahagia? Jelas ngomongnya, biar jelas. Kaya apa bahagia? Kaya atau bahagia? Dua-duanya. Dua-duanya. Aku aja belum beres. Gak mungkin Pak, Allah bikin kita semua kaya, gak mungkin. Nggak jalan hidup, nggak bakalan jalan. Nih kalau dibikin kaya semua nih, ntar malam begitu bangun tidur, besok jam 4 bangun tidur, di atas meja ada emas 3 kilo, ada uang 2 miliar. Kira-kira yang biasanya ke sawah turun ke sawah nggak? Yang ke pabrik berangkat ke pabrik nggak? Yang dagang berangkat dagang apa enggak? Yang ke kantor berangkat ke kantor apa enggak? Enggak, semuanya sibuk ngurusin emas sama duit, dihitung-hitung. Nyarap kagak, nggak ada yang jual nasi uduk. Ntar siang lapar mau beli beras kagak ada yang jual, tuh kan dagang lu sibuk ngitung duit. Jam 4 sore mati bareng gitu. Makanya Allah tidak letakkan bahagiamu itu di dalam harta, bukan di situ, bukan. Kalau kaya dan miskin itu Allah tegaskan di Quran, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Tuhanmu yang kuasa meluaskan rizki bagi yang ia kehendaki, dan Tuhanmu yang kuasa menyempitkan rizki dari orang-orang yang ia kehendaki. Di dalam surah Az-Zukhruf Allah katakan juga di sana, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami telah menjatah, membagi jatah kehidupan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Itu hak prerogatifnya Allah. Tetapi di situ ada peran manusia, dituntut kalau pengen banyak ya kudu usaha, pengen kaya kudu sungguh. Namanya rizkun maksum. Kata Syekh Wahbah Zuhaili, Allah yang memberikan jatah itu, Allah yang jatah, ada yang dikasih banyak, ada yang sedikit, ada yang berlimpah, ada yang kurang. Itu bimuqtada sunanihi, sesuai dengan sunnatullahnya. Biasanya kalau yang rajin dapatnya banyakan gitu ya, biasanya loh, nggak mesti juga. Ada yang kagak rajin, emang bapaknya kaya aja. Yang dari soalnya urat kaya, tapi ada saja uratnya urat susah, diwarisin banyak juga habis buat nyawer. Uratnya urat susah, gampang nandain ente termasuk urat kaya, urat susah nih ya. Ntar pulang ngacak di rumah, saya urat kaya, urat susah. Ada standarnya nih, asal hidupnya pengen senang mulu, hidup pengen senang, makan pengen enak, kerja males, ambek gede. Nah itu urat susah dah tuh. Nih sama nih, urat susah tuh tandanya tuh hidup pengen senang,
makan doyan, belanja senang, bisanya ngabisin pencarian laki, tuh udah susah tuh. Nabung kagak bisa, ngumpulin kagak bisa, ngabisin doang bisanya. Ada yang begitu? Ada. Makan aja makan, kolokan banget, kagak pada masak, pada bebelian. Hanya duitnya harusnya cukup sebulan, cuma cukup 20 hari. Yang 10 hari akhirnya boleh utang pinjem kemana-mana. Lama-lama utang seleher. Akhirnya kebunnya digaris. Gitu kan? Namanya bimuk kagak senanihi. Olah otakmu, gerakkan dirimu, al-harakah barokah, kerja usaha. Tapi sebagai orang beriman, kita tidak iktimad kepada usaha kita. Kita hanya boleh iktimad kepada Allah, karena nyatanya belum tentu juga yang usaha berhasil, belum tentu. Terserah Allah itu mah. Nah, saya ini berhasil karena saya pinter, gitu umpama. Banyak orang pinter nggak kaya. Tangga saya malah nggak sekolah, kaya, kontrakannya banyak. Cucunya udah S2, S3, kuliah lagi nunggu ongkongnya mati, pengen dapat warisan. Kita mau ngomong apa? Makanya kata orang Arab, laukanatil arzaqu tajri alal hija halakna idan min jahlihin al bahaim. Kalau rezeki itu berputar berdasarkan akal, maka binatang akan binasa, karena binatang kagak punya akal. Nyatanya kebo gemuk, ayam gemuk, kambing gemuk, walaupun nggak pernah sekolah, tapi rajin usaha. Tuh kayak ayam tuh, patok-patok, kosek-kosek, patok-patok, kosek-kosek, patok-patok. Disiplin hidupnya. Kalau di jam 5 pulang kandang, walaupun ada dangdut ramai banget nggak turun, karena targetnya jam 4 mesti bangun. Gitu. Jadi kreatif, aktif, dinamis, disiplin. Maka ayam menunjukkan keberkahan hidup. Tiap hari ayam dipotong, tiap hari ayam disembelih, dan yang dipotong bukan cuma ayam, bahan ayamnya pun kita makan juga. Harusnya kalau ayamnya dimakan, telurnya kita makan. Ini ayam udah habis dari peredaran. Ternyata tiap hari stok komoditas yang tidak pernah kurang adalah ayam dan telur ayam. Kenapa? Berkah. Beda dengan mental kucing. Kucing itu makhluk yang malas, nunggu dibagi orang, nunggu kebaikan hati orang, hidupnya ngarep aja ngarep. Sekalinya usaha kagak jelas jalannya. Dia pasar kucing kagak ada. Kucing kalau nyari makan malam selayang-selayang aja, kemana nih jalan? Target dia nyari pintu renggang. Kadang sampai subuh pintu rapat semua. Akhirnya mana perut lapar, awak capek semalaman jalan. Akhirnya kita buka pintu, dia lagi rebahan di pojok begini. Matanya kucing kalau tidur, nggak ada yang mata kucing tuh kalau tidur matanya begitu tuh, enggak. Merem-melek. Kenapa? Perut lapar. Dia makan nunggu kebaikan orang. Males, nggak dinamis, nggak kreatif, dan juga nggak pernah bisa bekerja sama. Kita pernah lihat kucing malam-malam jalan bertiga? Nggak ada. Kalau gede, egois kucing mah jalan sendiri, nggak ngajak temennya. Udah bini gue juga ajak sendiri. Dia nunggu kelalaian orang baru bisa makan. Begitu. Makanya nggak berkah makhluk yang namanya kucing. Tandain ente. Dan sejak ente lahir sampai hari ini, sejak saya lahir sampai hari ini, pengalaman saya, kucing adalah makhluk yang paling rajin bunting dan ngelahirin. Dan kucing kalau bunting lahiran anaknya nggak pernah satu. Betul? Begitu lahir kucing itu nggak ada yang ganggu, tuh kucing dipotong kagak udah gede. Restoran nggak ada yang motong kucing, orang mulu dan nggak motong kucing, nggak ada yang potong kucing. Lahirnya banyak, dimakan kagak, kuburannya pun sampai di kampung kita nggak ada kuburan kucing. Kenapa kucing dari tahun 1 sampai tahun sekarang kagak berkembang-kembang di kampung kita? Segitu gitu aja jumlahnya, karena kagak berkah.
hidup tidak dinamis, tidak kreatif, tidak disiplin, malas, hidup cuma ngarep dan hidup jadi beban orang lain. Ini ibarat kucing-kucing ini urusan. Jadi saya mau balik lagi, mau kaya mau bahagia, bahagia udah selesai, udah mau itu. Dan bahagia kita bukan dunia saja, kita ingin bahagia di selamat kita di sini saja, kita ingin selamat di mulia kita bukan cuma di sini saja, kita ingin mulia di akhirat. Kuncinya apa? Iman dan takwa. Siapapun kita. Dan yang kedua, perbaiki hubungan kita dengan manusia. Tadi perbaiki hubungan kita dengan Allah. Usaha silakan. Ingin ngerubah nasib, karena emang gak tahu, jadi pengen dirubah. Kalau udah tahu mah gak dirubah, makanya ngerubah. Ya, karena nggak tahu kita berusaha ingin katanya merubah, tapi yang pasti takdir Allah nggak bisa dirubah. Gitu aja, ikutin irama. Makanya pada akhirnya apapun yang terjadi pada kita, kalau itu baik kita syukuri, kalau itu buruk kita sabari. Relasi kita dengan Allah diperbaiki. Ini lewat sholat namanya. Kan hubungan kita yang paling akrab, semua kita ini punya kewajiban melekat kan sholat kan? Betul kan? Nih, termasuk ingin memperbaiki kehidupan kita, ingin lebih tenang, ingin lebih bahagia, ingin lebih nyaman, tidak ikut gonjang ganjing situasi kehidupan bagaimanapun, karena kita sudah punya keakraban sendiri dengan Allah yang Maha Pengasih, maka hidup kita akan lebih tenang dan lebih nyaman pastinya. Maka perbaiki sholatmu. Ada 3 nih prinsip nih, laki-laki khusus saya ngomong sama laki-laki. Memperbaiki sholat, pertama pasti ilmunya kudu ditambah, betul. Yang kedua pelaksanaannya mesti ikut 3 tertib. 1, tertib waktu, dia mesti dilaksanakan di awal waktu kalau sholat kita pengen berkualitas. Yang kedua tertib tempat, kalau pengen berkualitas sholat kita, sholatlah di masjid atau di musola. Yang ketiga tertib kaifiyah, tertib tata cara pelaksanaannya. Kita tidak memperdebatkan berbagai macam mazhab, yang pasti mazhab kita Syafi'i, tapi walaupun mazhab kita Syafi'i, sholat jamaah itu termasuk perkara yang mustahab, yang sangat dianjurkan bagi kita. Baru 3 kita pakai ini, sholatnya di awal waktu, sholatnya di masjid dan berjamaah. Itu cara kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kalau hubungan dengan Allah udah baik, urusan kita akan diperbaiki oleh Allah. Maka kata Nabi, ihfazillah yahfazka. Pokoknya urusin hubungan kita dengan Allah, Allah bakal urus semua urusan kita. Dan yang kedua, perbaiki hubungan dengan sesama manusia. Gak usah banyak-banyak, udah kita niru Nabi. Kalau bilang akhlak Nabi banyak banget, di malam saya cuma sampaikan 3 doang. Nanti mau balik yang lain, Abah nanti akan menjelaskan panjang lebar. Kita perbaiki dalam 3 hal. Yang pertama, sakhawatun nafsi. Apa tuh? Sakhawatun nafsi, kedermawanan diri. Jangan jadi orang pelit, medit, kikir, korek, bakhil, pantat kuning, buntut gasiran. Nggak bakalan senang hidup, nggak bakalan senang. Hidup harus selalu bermanfaat bagi orang lain, berbagi kepada orang lain. Udah sering bagi, sering. Mana sering dibagi apa bagi? Nah kalau sering dibagi, mulai besok nekat, saya harus lebih sering-sering membagi. Punya duit kasih duit, punya tenaga kasih tenaga, punya pikiran kasih pendapat. Nggak punya juga, cuman punya mulut, kasih cengiran dan senyuman. Sakhawatun nafsi. Yang kedua, salamatus sodri, jiwa kita, dada kita lapang jadi orang. Jangan suka nyesek aja ngeliat orang senang. Tetangga kaya ente yang melarat. Susah kalau ngeliat orang senang. Senang ngeliat orang susah. Itu namanya nggak salamatus sodri. Ini hati masih ada ujub, ada bangga, ada sombong, ada kibir, ada hasud, ada dengki. Beresin dulu tuh, beresin itu, beresin. Dan yang ketiga, rahmatul ummah atau rahmah lil muslimin, memiliki belas kasih kepada sesama orang, sesama saudara. Ada saudara kita melakukan perbuatan dosa, kita yakin dia tahu itu dosa, kita ingatkanlah dia. Habis itu terserah dia.
Tapi kita masih punya lanjutan. Kalaupun dia tidak mau menerima nasihat kita, atau kita tidak mampu nasihati dia, minimal kita doakan kepada Allah. Dua doa kita, satu kita minta, ya Allah berikan dia hidayah ke jalan yang benar. Yang kedua, ampuni dosa-dosanya. Itu namanya rahmah lil muslimin. Apalagi lihat saudara kita susah, jangan biarkan orang dalam kesusahan. Maka insya Allah ketika kita selalu menyelesaikan urusan orang, Allah nanti akan menyelesaikan semua urusan kita. Saya tutup ceramah saya, kata kuncinya, selesaikan urusanmu kepada Allah, maka Allah akan selesaikan semua urusanmu. Jelas? Paham? Sudah jelas, sudah paham, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.